Baik, di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul karakteristik perkembangan anak usia dini. Anak usia dini merupakan masa perkembangan dan pertumbuhan yang sangat membutuhkan perkembangan selanjutnya. Secara umum, anak usia dini memiliki karakteristik seperti unik, egosentris, aktif, dan energik, rasa ingin tahu yang kuat, dan antusias terhadap banyak hal, eksploratif dan berjiwa petualang, spontan, senang, dan kaya akan fantasi, masih mudah prestasi, masih kurang mempertimbangkan dalam mempertimbangkan sesuatu, daya perhatian pendek, semangat untuk belajar dan banyak belajar dari pengalaman, dan semakin menunjukkan minat terhadap teman. Karakteristik perkembangan anak usia dini. Berdasarkan pendapat para ahli, terdapat sejumlah karakteristik perkembangan pada anak usia dini. Karakteristik yang akan diuraikan meliputi perkembangan fisik motorik, kognitif, sosial emosional, dan perkembangan bahasa. Yang pertama, perkembangan fisik motorik. Pertumbuhan fisik pada setiap anak tidak selalu sama. Ada yang mengalami pertumbuhan secara cepat, ada pula yang lambat. Pada masa kanak-kanak, pertambahan tinggi dan pertambahan berat badan relatif seimbang. Perkembangan motorik anak terdiri dari dua, ada yang kasar dan ada yang halus, menurut John W. Centrock, Lifespan Development. Perkembangan masa hidup. Perkembangan motorik kasar seorang anak pada usia 3 tahun adalah melakukan gerakan sederhana seperti berjingkrak, melompat, berlari ke sana kemari, dan ini menunjukkan kebanggaan dan prestasi. Sedangkan usia 4 tahun, anak tetap melakukan gerakan yang sama, tetapi sudah berani mengambil resiko, seperti jika anak dapat naik tangga dengan satu kaki, lalu dapat turun dengan cara yang sama, dan memperhatikan waktu pada setiap langkah. Lalu, pada usia 5 tahun, anak lebih percaya diri dengan mencoba untuk berlomba dengan teman sebayanya atau orang tuanya. Sebagian ahli menilai bahwa usia 3 tahun adalah usia bagi anak dengan tingkat aktivitas tertinggi dari seluruh masa hidup manusia. Sebab tingkat aktivitas yang tinggi dan perkembangan otot besar mereka atau lengan dan kaki, maka anak-anak prasekolah perlu olahraga sehari-hari. Adapun perkembangan keterampilan motorik halus dapat dilihat pada usia 3 tahun, yakni kemampuan anak-anak masih terkait dengan kemampuan bayi untuk menempatkan dan memegang benda-benda. Pada usia 4 tahun, koordinasi motorik halus anak-anak telah semakin meningkat dan menjadi lebih tepat, seperti bermain balok. Kadang sulit menyusun balok sampai tinggi sebab khawatir tidak akan sempurna susunannya. Sedangkan pada usia 5 tahun mereka sudah memiliki koordinasi mata yang bagus dengan memadukan tangan, lengan, dan anggota tubuh lainnya untuk bergerak. Hal ini tidak terlepas dari ciri anak yang selalu bergerak dan selalu ingin bermain. Sebab dunia mereka adalah dunia bermain dan merupakan proses belajar. Mulai sejak si anak membuka mata di waktu pagi sampai menutup mata kembali di waktu malam, semua kegiatannya dilalui dengan bergerak, baik bolak-balik, berjingkrak, berlari maupun melompat. Dalam kaitan ini, anak bukanlah miniatur orang dewasa karena mereka melakukan aktivitas berdasarkan kematangan dan kemampuan yang sesuai usianya. Yang kedua adalah perkembangan kognitif. Istilah kognitif atau kognitif berasal dari kata cognition atau knowing, berarti konsep luas dan inklusi yang mengacu pada kegiatan mental yang tampak dalam pemerolehan, organisasi atau penataan dan penggunaan pengetahuan. Paul Henry Musen dan kawan-kawan. Dalam arti yang luas, kognitif merupakan ranah kejiwaan yang berpusat di otak
dan berhubungan dengan konasi atau kehendak, afeksi atau perasaan. Proses perkembangan kognitif ini dimulai sejak lahir. Namun, campur tangan sel-sel otak dimulai setelah seorang bayi berusia 5 bulan saat kemampuan sensorinya benar-benar tampak. Ada dua teori utama perkembangan kognitif, yakni teori pembelajaran dan teori perkembangan kognitif. Paul He. Konsep utama dari teori pembelajaran adalah pelaziman. Digunakan untuk memahami bayi. Ada dua bentuk pelaziman. Pertama, pelaziman klasik berlangsung ketika suatu stimulus yang semula netral, seperti bunyi bel yang muncul bersamaan dengan stimulus yang tidak bersyarat, seperti susu yang mengalir dari dot ke dalam mulut si anak, sehingga si anak akan terbiasa. Jika bunyi bel berulang kali dihubungkan dengan pengalaman mendapatkan susu dari dot, maka bayi akan mulai mengisap begitu ia mendengar bunyi bel. Kedua, pelaziman instrumental. Seperti bila bayi tersenyum di saat ayah menggelitik perutnya, lalu bayi tersenyum kembali, maka pelaziman ini mungkin sedang berlangsung. Sementara, jika mengacu pada teori yang dikemukakan Piaget, seorang pakar psikolog kognitif dan psikologi anak, dapat disimpulkan 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu tahap sensori motor terjadi pada usia 0-2 tahun, tahap pra-operasional terjadi pada usia 2-7 tahun, tahap konkret operasional terjadi pada usia 7-11 tahun, tahap formal operasional terjadi pada usia 11-15 tahun. Khusus untuk anak usia dini, tahapan perkembangan yang paling bisa dilihat adalah tahap 1 dan 2. Terdapat 2 bekal kapasitas yang dibawa bayi sejak lahir. Pertama, bekal kapasitas jasmani yang ditunjukkan dengan 2 gerakan refleks, yakni Grabs refleks berupa gerakan otomatis untuk menggenggam, dan rooting refleks berupa gerakan kepala dan mulut yang terjadi secara otomatis jika setiap kali pipinya disentuh. Kepalanya akan berbalik atau bergerak ke arah datangnya rangsangan, lalu mulutnya terbuka dan terus mencari hingga ketemu puting susu ibu atau puting susu dot untuknya. Lalu, gerakan refleks ini terjadi pada usia 0-5 bulan, serta belum memerlukan ranah kognitif sebab sel-sel otaknya belum berfungsi matang sebagai alat pengendali. Kedua, bekal kapasitas sensori berlaku bersamaan dengan berlakunya refleks-refleks motor tadi, bahkan kadang lebih baik. Hal ini terbukti dengan adanya kemampuan pengaturan nafas, penyedotan, dan tanda-tanda respon terhadap stimulus. Juga adanya kemampuan mereka untuk membedakan suara keras dan kasar dengan suara lembut ibunya daripada ayahnya dan orang lain. Yang ketiga, perkembangan sosio-emosional. Karakteristik perkembangan anak usia dini dalam hal ini dapat dilihat berdasarkan 3 tipe temperamen anak menurut para psikolog, yakni anak yang mudah diatur, mudah beradaptasi dengan pengalaman baru, senang bermain dengan mainan baru, tidur dan makan secara teratur, dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan di sekitarnya. Anak yang sulit diatur seperti sering menolak rutinitas sehari-hari, sering menangis, butuh waktu lama untuk menghabiskan makanan, dan gelisah saat tidur. Anak yang membutuhkan waktu pemanasan yang lama umumnya terlihat agak malas dan pasif, jarang berpartisipasi secara aktif, dan sering kali menunggu semua hal diserahkan kepadanya. Dari pendapat di atas diketahui bahwa kepribadian dan kemampuan anak berempati dengan orang lain merupakan kombinasi antara bawaan dengan pola asuh ketika ia masih anak-anak. Ketika anak berusia 1 tahun senang dengan permainan yang melibatkan interaksi sosial, senang bermain dengan sesama jenis kelamin jika berada dalam kelompok yang berbeda. Namun, ketika berumur antara 1-1,5 tahun, biasanya menunjukkan keinginan untuk lebih mandiri, yakni melakukan kegiatan sendiri, seperti main sendiri, makan dan berpakaian sendiri, cemburu atau tantrum, atau marah jika kemauannya tidak dipenuhi. Sedangkan saat usia 1,5 atau sampai 2 tahun, ia mulai berinteraksi dengan orang lain tetapi butuh waktu untuk bersosialisasi.
Ia masih sulit berbagi dengan orang lain sehingga ia akan menangis bila berpisah dengan orang tuanya meski hanya sesaat. Sedangkan untuk usia 2,5 sampai 6 tahun, perkembangan emosi mereka sangat kuat seperti ledakan amarah, ketakutan yang hebat, iri hati yang tidak masuk akal karena ingin memiliki barang orang lain, dan biasanya terjadi dalam lingkungan keluarga yang besar. Demikian pula dengan rasa cemburu muncul karena kurangnya perhatian yang diterima dibanding dengan yang lainnya, dan terjadi di dalam keluarga yang kecil. Yang terakhir adalah perkembangan bahasa. Kemampuan setiap orang dalam berbahasa berbeda-beda, ada yang berkualitas baik dan ada yang rendah. Nah, perkembangan ini mulai sejak awal kehidupan sampai anak berusia 5 bulan atau 0 sampai 1 tahun. Seorang anak akan mengoceh seperti orang yang sedang berbicara dengan rangkaian suara yang teratur, walaupun suara dikeluarkan ketika berusia 2 bulan. Di sini terjadi penerimaan percakapan dan diskriminasi suara percakapan. Ocehan dimulai untuk menyusun dasar bahasa. Aliyah B. Purwakania Hasan, Psikologi Perkembangan Islami. Lalu pada usia 1 tahun si anak dapat menyebut satu kata atau periode holoplastik. Kemudian usia 18 sampai 24 bulan anak mengalami percepatan perbendaharaan kata dengan memproduksi kalimat 2 atau 3 kata yang disebut periode telegrafik, sebab menghilangkan tanda atau bagian kecil tata bahasa dan mengabaikan kata yang kurang penting. Selanjutnya, pada usia 2,5 sampai 5 tahun, pengucapan kata meningkat. Bahasa anak mirip orang dewasa. Anak mulai memproduksi ujaran yang lebih panjang, kadang secara gramatik, kadang tidak. Lalu pada usia 6 tahun ke atas, anak mengucapkan kata seperti orang dewasa. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya anak berbicara antara lain inteligensi. Semakin cerdas anak, semakin cepat keterampilan bicaranya. Jenis disiplin. Disiplin yang rendah membuat cenderung cepat bicara dibanding dengan anak yang orang tuanya bersikap keras dan berpandangan bahwa anak harus dilihat tetapi tidak didengar. Posisi urutan, anak sulung didorong lebih banyak bicara daripada adiknya. Besarnya keluarga anak tunggal didorong lebih banyak dibanding anak-anak dari keluarga besar, sebab orang tua lebih banyak waktu untuk berbicara dengannya. Status sosial ekonomi dalam keluarga kelas rendah kegiatannya cenderung kurang terorganisasi daripada kelas menengah dan atas. Dengan demikian, karakteristik perkembangan anak usia dini penting diketahui sebagai bentuk kepedulian pada perkembangan anak yang membutuhkan perhatian ekstra dari orang dewasa di sekitarnya, sehingga akan tumbuh anak-anak yang memang diharapkan. Terima kasih.